Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita memasuki bab baru, yaitu bab nomor 135, dan ini adalah bab pertama di jilid 2. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan satu jilid dari kitab Syarah Adabul Mufrad yang jumlahnya ada 4 jilid, dan di jilid 2 ini kita harus menyelesaikan sekitar 800 halaman lagi. Berarti di jilid yang pertama itu ada sekitar 800 halaman. Berarti kita sudah ngaji masalah adab itu 800 halaman. Berarti dari 800 halaman itu harus ada yang membekas, harus ada yang dipraktekkan. Jangan sampai tidak ada yang membekas, karena tidak ada gunanya nanti banyak ngaji tapi ilmunya tidak meresap ke dalam hati. Nah, ini bisa jadi status WA, ini bisa jadi kata-kata hari ini. Percuma banyak ngaji kalau ilmu tidak meresap di dalam hati. Nah, bagus ini. Nah, sekarang kita masuk ke bab husnul khuluq. Husnul khuluq artinya adalah akhlak yang baik. Al khuluq itu akhlak, husnul itu adalah baik. Mungkin ada yang bertanya-tanya, loh, kan dari bab pertama kita sudah membahas akhlak yang baik, kok di bab ini dibahas lagi akhlak yang baik? Kalau kita melihat dari judul bab ini, yaitu husnul khuluq, akhlak yang baik, berarti ini terkait akhlak secara umum. Karena secara umum akhlak yang baik ya akhlak yang baik, tapi ada rinciannya kan. Rinciannya apa? Akhlak terhadap Allah Azza wa Jalla, akhlak terhadap Ar-Rasul SAW, dan yang ketiga akhlak terhadap sesama manusia, sebagaimana yang dibagi oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Beliau mengatakan akhlak itu ada 3: akhlak kepada Allah, akhlak kepada Ar-Rasul, akhlak kepada manusia. Nah, 3 ini dibungkus dengan nama husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Maka di bab ini kita akan dibawakan hadis oleh Al-Imam Bukhari terkait keutamaan yang didapatkan oleh orang yang punya akhlak yang baik. Kalau ditanya akhlak yang baik itu apa? Ya, akhlak yang baik itu contohnya adalah yang kita kaji dari bab 1 sampai bab 134. Itu semuanya akhlak yang baik. Jadi kalau ditanya akhlak yang baik itu apa? Ya itu semua. Berarti kesimpulannya, siapa di antara kita yang paling banyak menerapkan, yang paling banyak menerapkan dari bab 1 sampai 134, bab 134, maka dialah yang paling bagus akhlaknya. Nah, nanti akan dibahas oleh pensyarah di sini tentang masalah akhlak yang baik. Bab husnul khuluq, bab akhlak yang baik. Kita masuk ke hadis 270. Apa keutamaan yang didapatkan oleh orang yang memiliki akhlak yang baik? Taib. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قال المؤلف رحمه الله باب حسن الخلق. حدثنا أبو وليد قال حدثنا شعبة عن القاسم عن أبي برزة قال سمعت أبا الكيخاني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. Nah, Masya Allah, kata Imam Bukhari, haddatsana Abul Walid qala, telah menceritakan kepada kami Abul Walid, dia berkata, haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Syu'bah ini adalah Syu'bah bin Hajjaj, salah seorang imam besar dalam ilmu hadis. Anil Qasim bin Abi Barzah, dari Al-Qasim bin Abi Barzah. Sami'tu Atha al-Kayakharani, aku mendengar Atha al-Kayakharani an Ummi Darda, dari Ummu Darda, an Abi Darda, dari Abu Darda. Ummu Darda ini nama aslinya adalah Hairah binti Hadrad al-Aslami, Ummu Darda al-Kubra. Nanti ada Ummu Darda as-Sugra. Yang ini yang dimaksud adalah Ummu Darda al-Kubra, istri daripada Abu Darda. Dan sekali lagi di sanad ini kita sudah mendapatkan satu pelajaran. Apa pelajarannya? Yaitu seorang suami mengajari istrinya hadis Nabi alaihissalam, sehingga menjadilah hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Darda dari suaminya Abu Darda. Maka sebagaimana para salaf, maka kaum muslimin khususnya para suami, para ayah juga perlu untuk mengajari istrinya hadis Nabi alaihissalam atau ilmu syar'i, terutama ilmu yang berkaitan, terutama ilmu yang hukumnya fardu ain, yang sifatnya urgent, seperti fikih salat, fikih zakat, atau fikih puasa, atau ilmu tauhid yang pertama, sebagaimana yang ditampilkan di hadis ini. Dan Ummu Darda termasuk istri yang setia terhadap suaminya, dan suaminya juga setia terhadap istrinya, sehingga cuma satu istrinya jamaah dan gak nambah beliau. Dan ketika Abu Darda ini wafat, Ummu Darda tidak menikah lagi, meskipun dilamar oleh Muawiyah kalau nggak salah waktu itu. Kenapa kok dia nggak menikah lagi? Karena kepengen ketemu Abu Darda di surga. Sebab kalau Ummu Darda menikah dengan sahabat yang lain, bagaimana suaminya di surga? Kata para ulama, yang menjadi suami di surga nanti itu adalah siapa yang paling baik di antara dua suami tersebut. Kalau misalkan suami keduanya lebih baik daripada Abu Darda, maka otomatis Ummu Darda akan bersama suami yang kedua. Lalu Abu Darda bagaimana? Maka Abu Darda akan menikah dengan bidadari. Tapi Ummu Darda ingin setia dengan Abu Darda karena ingin ketemu di surga, menikah dengan Abu Darda. Karena sebelum meninggal, Abu Darda mengatakan, wahai Ummu Darda, kalau engkau ingin bertemu kembali denganku di surga dan menikah denganku di surga, maka janganlah engkau menikah lagi selepas sepeninggalku ini. Maka Ummu Darda menjaga wasiat ini. Maka sosok perempuan setia itu kita bisa contoh dari Ummu Darda. Anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, dia mengatakan, ma min syai'in fil mizan, tidak ada sesuatu pun yang berada di timbangan. Timbangan apa ini? Timbangan di hari kiamat. Al-mizan, neraca. Athqalu min husnil khuluq, yang lebih berat dibanding akhlak yang baik. Loh, dari semua amalan ternyata yang paling berat apa jamaah? Akhlak
baik. Loh kok bukan sholat Ustaz? Kok bukan tauhid Ustaz? Apa jawabnya? Loh sholat itu termasuk akhlak, tauhid termasuk akhlak. Nama lain dari akidah, nama lain dari apa? Al-aqidah itu kandungan daripada akhlak. Akhlak terhadap Allah Azza wa Jalla ya akidah itu. Jadi kalau akidahnya terhadap Allah itu baik, berarti akhlaknya juga baik kepada Allah Azza wa Jalla. Yang di pikiran manusia akhlak itu kan sesama manusia. Tapi pembahasan aslinya di kitab para ulama, akhlak itu mencakup keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak hanya mencakup muamalah kepada manusia. Maka kalau sholatnya itu baik, berarti akhlak dia kepada Allah juga baik. Kalau sholatnya jelek, berarti akhlak dia kepada Allah juga jelek. Bisa dipahami nggih? Nah, dari semua amal-amal itu intinya adalah akhlak yang baik itu lebih adalah amalan yang paling berat. Nah, di sini pensyarah mengatakan al-khuluq, akhlak itu mencakup apa saja? Pensyarah mengatakan ad-din wat-taba'u was-sajiyah. Pertama adalah mencakup agama, agama yang baik. Yang kedua mencakup at-taba'u, tabiat, kebiasaan, kebiasaan yang baik sehari-hari, tabiatnya bagaimana. Yang ketiga mencakup apa? As-sajiyah, karakter, karakternya harus baik. Kadang dikatakan karakter nggak bisa dirubah loh, karakter memang nggak bisa dirubah, tapi karakter itu bisa diarahkan ke arah yang baik. Tidak ada yang bisa merubah tegasnya Umar bin Khattab, tapi Umar bin Khattab membawa ketegasan itu di dalam kebenaran. Jadi memang karakter nggak bisa dirubah, tapi dia bisa diarahkan. Kemudian kata Syekh di sini, wa haqiqatul khuluq annahu li suratul insanil al-batinah. Hakikat akhlak itu adalah gambaran batinnya seseorang. Jadi akhlak itu tidak hanya masalah perkara dohir, tapi akhlak itu juga permasalahan batin. Paham nggih? Dan hakikat akhlak itu ada pada permasalahan batin. Mencakup apa itu? Kata Syekh di sini, wahiya nafsuhu, yaitu terkait jiwanya atau hatinya atau dirinya, wa ausafuha atau sifat-sifat batinnya, dia bersih dari hasad atau enggak, bersih dari sombong atau enggak. Yang ketiga adalah wa ma'aniha al-mukhtassatu biha, dan segala bentuk istilah-istilah khusus yang tercakup di dalamnya. Wa bi manzilatil khuluq wa bi manzilatil khalqi li suratihi dhahirati wa awsafiha wa ma'aniha, dan kedudukan seseorang, penilaian seseorang dinilai baik atau jelek gitu nggih. Dan penilaian seseorang itu tergantung gambaran dohirnya, akhlak dohirnya dan sifat dohirnya. Jadi ada sifat batin, ada sifat dohir. Akhlak itu hakikatnya di sifat batin, tapi untuk menilai seseorang itu dilihat dari sifat dohir, bukan sifat batin. Paham ya? Ini seperti kalau tidak salah seorang sahabat Usama bin Zaid insyaallah yang membunuh seseorang mengucapkan la ilaha illallah. Ketika perang ada orang mengucapkan la ilaha illallah, orang kafir, tapi tetap dibunuh oleh sahabat ini. Ketika sampai kepada Rasul, dia cerita. Kemudian Rasul mengatakan, aqatalta nafsan alladhi qala la ilaha illallah? Apakah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Apa kata Usama atau sahabat ini? Dia mengatakan, ya Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah ini dengan tujuan agar gak dibunuh saja. Maksudnya apa? Ucapan la ilaha illallah ini hanya kamuflase saja. Apa kata Rasul? Rasul mengatakan, asyaqaqta qalbahu,
Apa kau sudah belah hatinya sehingga kau mengatakan seperti itu? Maksudnya adalah kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah ya sudah dihukumi muslim. Adapun hatinya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya dibantah oleh Rasul SAW, asyaqaqta qalbahu atau kama qal, apakah kau sudah belah hatinya? Kamu tahu dari mana dia mengucapkan la ilaha illallah itu kamuflase? Emang kamu sudah belah hatinya? Bagaimana kalau dia ikhlas? Kalau misalkan dia ikhlas, maka berarti kamu telah membunuh seorang muslim. Ar-Rasul SAW ini menunjukkan kepada kita bagaimana beliau meluruskan kesalahan seorang sahabat. Di antara cara meluruskan kesalahan seseorang, di antara metodenya adalah, ingat baik-baik, yaitu dengan menjelaskan mana salahnya dan bagaimana yang benar. Ini penting. Di antara metode Nabi menjelaskan atau meluruskan kesalahan seseorang, manhajun Nabi fi taqwimil akhta, metode Nabi dalam meluruskan orang yang salah itu adalah dengan memberitahu kesalahannya apa dan yang benar bagaimana. Di hadis ini Nabi memberitahu kesalahannya dan yang benar adalah sesungguhnya urusan batin seseorang diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kembali ke akhlak tadi. Kedudukan seseorang itu dilihat daripada dohirnya. Kemudian Syekh mengatakan al-khuluq wal khalq awsafun hasanatun wa qabihatun. Akhlak itu punya jelek dan juga punya baik. Ada akhlak baik, ada akhlak jelek. Wa thawabu wal iqabu mimma yata'allaqani bi awsafis suratil batinah aktsar mimma yata'allaqani bi awsafis suratid dhahirah. Hukuman pahala terkait akhlak batin itu lebih banyak, lebih penting dibanding akhlak dohir. Paham nggih? Mungkin dohirnya jelek tapi batinnya bagus. Maka hukuman seseorang atau pahala seseorang itu tergantung batinnya, bukan tergantung dohirnya. Dohir itu hanya untuk penilaian manusia. Kalau untuk penilaian Allah Azza wa Jalla itu tergantung dari batinnya. Baik. Faedah hadis ini nomor 1, tafadhol. Qala Sa'id fiqhul hadis awalan ithbatu mizani alladhi yuzanu bihi al-hasanati wa sayyi'ati yawm al-qiyamah. Thaniyan husnul khuluq min a'dhamil a'mal salihah allati yajiduha al-abdu fi mizani hasanatihi. Baik. Yang pertama adalah itsbat al-mizan, tetapnya al-mizan alladzi yuzanu bihil hasanatu. Karena dia fi'il majhul maka dia menjadi naibul fa'il. Yuzanu bihil hasanatu wassayyi'atu yaumal qiyamah. Tetapnya al-mizan. Bagaimana bentuk mizan? Kata para ulama, mizan itu adalah neraca. Kalau seperti gambar pengadilan itu neraca seperti ini. Nah, itu neraca yang ada 2 piringnya. Di mana di mizan ini ditimbanglah kebaikan dan kejelekan pada hari kiamat. Maka di antara akidah Ahlussunnah menetapkan mizan, dan ini seperti doanya Nabi SAW, wal mizanu haq, dan mizan itu adalah benar. Kemudian yang kedua adalah akhlak yang baik merupakan amal soleh yang paling agung, yang paling besar, yang akan didapati oleh seorang hamba, yang seorang hamba akan mendapatinya fi mizani hasanatih, pada timbangan kebaikannya. Berarti Pak, kalau kita mati
kita butuh amal yang bisa memberatkan timbangan. Ternyata amal yang memberatkan timbangan itu bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, ya, bukan haji, tapi apa? Akhlak yang baik. Percuma kau sholat kalau akhlakmu sama manusia jelek gitu kan. Jadi saling melengkapi. Baik. Hadis berikutnya langsung dari ini Ustaz, langsung dari sahabatnya An Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi an Abdillah bin Amr qala lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yaqulu khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Nah, ini juga termasuk keutamaan dari Nabi SAW. Hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr ini anaknya siapa? Amr bin As. Amr bin As ini sahabatnya Khalid bin Walid. Di zaman jahiliyah dua orang ini besti, masuk Islamnya pun juga besti. Jadi di zaman jahiliyah memusuhi Nabi bersama dua orang ini. Ketika masuk Islamnya juga bareng. Ketika tinggal di Madinah, rumahnya dempet. Masya Allah. Jadi dari jahiliyah sampai meninggal pun berdua. Itu Amr bin As. Nah, Amr bin As ini punya anak, namanya Abdullah bin Amr. Kata Abdullah bin Amr mensifati Nabi kita yang mulia, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan. Nabi itu bukan orang yang suka ngomong jelek, bukan orang yang suka ngomong kotor. Wala mutafahishan, bukan orang yang suka melakukan perbuatan jelek, bukan orang yang suka melakukan perbuatan keji. Berarti ucap Nabi itu tidak suka ngomong jelek, tidak suka berbuat jelek. Wa kana yaqul, dan dahulu beliau bersabda, khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Apa artinya Pak? Khiyarukum, yang terbaik di antara panjenengan, kata Nabi, sing paling apik di antara panjenengan, ahasinukum akhlaqan, yaiku sing paling apik akhlake. Sapa sira di antara panjenengan iku sing paling apik akhlake, maka dia yang menjadi paling baik, menjadi hamba yang paling baik. Dalam hadis lain Pak, Rasul SAW mengatakan seperti ini, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Seorang mukmin itu bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan orang yang sholat malam dengan akhlaknya yang baik. Paham maksudnya Pak? Kalau orang ini misalkan bukan ahli puasa, Ramadan puasa, tapi sunnahnya dia nggak puasa, kemudian bukan ahli sholat malam, sholat wajibnya iya dilakukan, sholat malamnya dia enggak, tapi orang ini bisa mengungguli derajat orang yang puasa dan sholat malam hanya dengan akhlak yang baik. Sesuai kata Nabi tadi, seorang mukmin bisa dengan kebaikan akhlaknya bisa mendapatkan derajat orang ahli puasa dan ahli sholat. Berarti bukan berarti menjadi alasan oh ya udah akhlak yang baik aja, nggak perlu puasa sunnah, nggak puasa sunnah. Bukan begitu maksudnya. Karena kalau di akhirat kita butuh semua amal untuk saling melengkapi. Nah, kita baca fikih hadisnya 271. Fadl. Fiqhul hadis fihi hathu ala husnul khuluqi wa bayani fadilati sahibi. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatahasa al-kalima badi'ati wal ibarati wal fahishati qasdan aw min ghairi qasdin. Pada hadis ini
Al-hasu ala husnil khuluq. Ada motivasi untuk berbuat baik, untuk berakhlak baik. Wa bayani fadilati sahibih, dan ada penjelasan tentang keutamaan orang yang memiliki akhlak yang baik. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatahassa al kalimatil badi'ati, dan Nabi SAW itu adalah orang yang selalu menjauhi atau menghindari al-kalimat, kata-kata yang kasar. Nah, kalau kata-kata kasar saja dijauhi oleh Nabi, apalagi kata-kata yang kotor, ngoten. Yang kasar saja dijauhi oleh Nabi, apalagi yang kotor. Wal ibaratul fahishat wa ibaratil fahishati, atau istilah-istilah yang fahisha, istilah-istilah yang kotor. Apa contohnya, Pak? Anjir, anjay, becir, apalagi itu, COK, istilah-istilah yang kotor. Apapun itu yang dianggap secara adat itu adalah bagian dari ucapan yang gak pantas. Qasdan au min ghairi qasdin, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Ternyata Nabi SAW itu enggak cuman menjauhi ucapan, tapi beliau juga menjauhi istilah-istilah yang kotor, jangan sampai terucap di mulut. Kemudian hadis nomor 272, langsung dari sahabatnya. Berarti ini keutamaan yang ketiga tentang akhlak yang baik. Yang pertama tadi apa? Memberatkan timbangan. Yang kedua adalah menjadikan pelakunya sebagai orang yang nomor satu atau terbaik. Yang ketiga, An Amri bin Shu'aib, Ibn Su'aib an abihi an jaddihi annahu sami'a Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah. Masakata al-qawm fa a'adaha marrataini awwala aw salatan. Qala al-qawmu na'am ya Rasulullah. Qala sunu ahsanukum khuluqan. Masya Allah. Kata Nabi SAW, ini Nabi bertanya kepada para sahabat, ukhbirukum bi ahabbikum ilayya, aku akan memberitahu kalian tentang siapa orang yang paling aku cintai. Kata Nabi SAW, aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan siapa di antara kalian yang paling dekat kedudukannya atau paling dekat tempat duduknya denganku dari kiamat. Siapa orang yang paling Nabi cintai dan siapa orang yang paling dekat sama Nabi di hari kiamat. Ini Nabi tanya, ayo kira-kira siapa? Fasakatal qaum, maka para sahabat diam karena nggak tahu jawabannya. Berarti orang kalau nggak tahu jangan nekat menjawab. Kalau nggak tahu diam saja gitu, kecuali uji coba enggak apa-apa, nekat-nekat menjawab uji coba enggak apa-apa. Tapi kalau berfatwa, kalau enggak tahu, fasakatal qaum, diam aja. Fa'adaha marrataini aw salatan, Nabi ulangi lagi 2 sampai 3 kali. Qala al-qaum, maka kaum pun mengatakan na'am ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Lalu jawaban na'am ya Rasulullah ini untuk menunjukkan respon daripada pertanyaan Nabi SAW. Karena Nabi mengulang sampai 2 kali 3 kali, kok diem aja. Sama kayak guru, Pak. Guru kok tanya ke murid atau ustadz tanya ke jamaahnya diem aja. Jadi jamaahnya ini tidur apa gimana? Nah, maka direspon sama para sahabat, na'am ya Rasulullah gitu. Tapi apa kata Rasul? Rasul mengatakan ahsanukum khuluqan, yaitu yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Dialah orang yang paling aku cintai,
yang paling baik akhlaknya, dialah orang yang paling dekat denganku di hari kiamat. Masya Allah, ini keutamaan yang ketiga. Kita melanjutkan keutamaan yang keempat. Untuk menyingkat waktu, jadi kita nggak baca faedahnya. Intinya jelas tadi, keutamaan yang ketiga, orang yang akhlaknya baik ternyata orang yang paling dicintai oleh Rasulullah dan orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, an Abi Hurairah yang keempat, anna Rasulullah SAW qala inna bu'istu liutammima salihal akhlaq. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Berarti kalau kita ditanya jamaah, apa tujuan Rasul diutus? Jawabannya berapa? Dua. Jawabannya berapa? Dua. Yang pertama adalah untuk mengajak kepada tauhid dan menjauhi syirik. Yang kedua adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Maka dua hal ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Akhlak saja tanpa tauhid juga percuma. Tauhid saja tanpa akhlak juga percuma. Dua hal ini harus berjalan beriringan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, apabila imannya lurus, ida istaqama al akhlaq istaqama al iman. Apabila akhlaknya itu lurus, maka apabila akhlaknya lurus, maka imannya akan lurus. Jadi ini berjalan beriringan, nggak bisa dipisahkan. Dan di antara ciri-ciri tauhid atau akidah seseorang itu baik dilihat dari akhlaknya. Lihat para sahabat, nggak ada seorang sahabat pun yang semakin kuat imannya makin jelek akhlaknya, nggak ada. Cari siapa sahabat yang paling baik akidahnya, paling baik imannya, paling jelek akhlaknya, nggak ada. Para sahabat itu semakin baik imannya, semakin baik akidahnya, akhlaknya pun akan semakin baik, mengikuti. Maka indikator, salah satu indikator akidah seseorang itu baik atau belum dilihat dari akhlaknya. Itu indikator. Karena Nabi diutus dengan dua hal ini. Nah, kemudian hadis yang terakhir, Pak, ini penting banget, yang paling penting dari semuanya, yang paling bagus. Fadl dari langsung an Aisyah radhiyallahu anha. Assalamualaikum. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtaru aysarahuma ma lam yakun ithman. Fa idza kana ithma kana ab'ada an-nas minhu wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullahi ta'ala fayantakima Allah azza wa jalla biha. Ya, dia dimansub karena faknya fak sababiyah. Kalau fak sababiyah, maka dia menasobkan fiil setelahnya, ya. Internetnya hilang.
Berarti ini disuruh selesai. Disuruh selesai berarti. Loh, dibel lagi. Tambah disuruh lagi nih. Udah dimatiin internetnya sama laptop saya, dibel lagi. Berarti disuruh selesai. Wis mari ya zat, wis mari meneh-maneh. Nggih. Berarti ini hadis yang terakhir ini kita lanjutkan minggu depan karena panjang juga dan panjenengan juga perlu melihat hadisnya. Intinya di hadis ini nanti faedah pertama itu adalah di antara sifat Nabi. Nabi itu kalau dihadapkan dua pilihan, maka Nabi selalu memilih mana yang tergampang, mana yang termudah. Kalau ada dua pilihan, sifatnya Nabi itu selalu milih yang paling mudah. Nanti akan saya kasih contoh di pertemuan berikutnya insyaallah. Kita akhiri dulu, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.